Halo Sobat BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma yang akan mengantarkan acara BPHN Talks pada siang hari ini. Sahabat BPHN, sejujurnya nih pada siang hari ini saya agak deg-degan nih karena tema yang dibuat oleh Humas BPHN adalah server down di mana-mana. Apa kabar nih JDIHN? Apakah terkena dampaknya dari server down kemarin? Namun sebelum nanti tiba-tiba hilang begitu saja live kita, perlu kami disclaimer terlebih dahulu sahabat BPHN, terutama bagi pihak-pihak yang merasa bahwa apakah ini akan mengancam 1-2 pihak, tapi tentunya kita akan memberikan disclaimer bahwa pada siang hari ini BPHN Talks hanya akan membahas seputar apa kabar JDIHN dengan server down kemarin, kemudian kita akan membahas terkait dengan apakah terkena dampak dari server down kemarin untuk JDIH sendiri, dan juga kita ingin menanyakan nih bagaimana sih sebenarnya peran dari BPHN sendiri selaku pembina JDIH dari seluruh Indonesia menjaga keamanan pengelolaan TI JDIHN itu sendiri. Jadi kita akan membahas lebih banyak, menggali lebih banyak tentang JDIH, sekaligus kita akan berkenalan bersama dengan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yaitu Bapak Joni Pesta Simamora. Selamat datang Bapak. Terima kasih kesempatan diberikan. Apa kabar Bapak? Sahabat BPHN, hebat, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Pak Joni ini terkenal dengan semangatnya sahabat BPHN, semangat kepemudaan, energinya yang luar biasa energik, dan hari ini berkesempatan untuk hadir di studio BPHN tentunya untuk dapat kita menggali nih lebih banyak apa sih JDIH, kemudian berapa sih sebenarnya jumlahnya, dan apa urgensi dari JDIH itu ada dan eksis hingga hari ini. Baik, Bapak sudah siap Pak? Siap, dengan senang hati. Kesempatan luar biasa diberikan kepada kami untuk memperkenalkan JDIHN. Luar biasa sekali Pak Joni. Pak Joni, ya. Kita sebelum membahas lebih banyak terkait dengan teknis JDIH itu sendiri, mungkin bisa kita perkenalkan kepada sahabat BPHN, sudah berapa sih Pak sebenarnya jumlah dari anggota JDIH hingga hari ini? Iya, terima kasih. Sahabat BPHN, bahwa perlu kami informasikan JDIHN mungkin tidak begitu familiar di antara rekan-rekan. JDIHN itulah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Jadi ini dibentuk dari anggota-anggota JDIH. JDIHN dibentuk oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Sampai dengan saat ini kami mencatat bahwa terdapat 1.665 anggota. Ini yang telah memiliki website. Namun ada sejumlah tertentu masih belum terintegrasi. Catatan sejauh ini ada 1.236 anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Demikian posisi kita saat ini, sudah jumlah yang cukup besar dari seluruh Indonesia, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga perpustakaan. Oke, baik. Berarti ada perselisihan angka ya Pak. Secara keanggotaan ada sekitar 1.600-an, kemudian yang telah terintegrasi ada 1.200-an. Berarti PR Pak Joni masih ada sekitar 400-an ya Pak ya? Tentu, PR bersama dengan setiap anggota itu. Karena memang ini harus dikerjakan secara bersama-sama antara anggota dengan pusat JDIHN. Itu menjadi kewajiban yang harus kita tindak lanjuti sampai semuanya menjadi terintegrasi. Baik, lantas Pak, dengan adanya selisih itu sendiri, berbicara tentang JDIHN-nya Pak, kan itu sangat luas. Kita terdiri dari pemerintah pusat hingga daerah seperti itu, baik kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Lantas Pak, sebenarnya apa sih Pak pentingnya setiap kementerian, lembaga, pemerintah pusat hingga daerah ini terintegrasi dengan JDIHN dan harus memiliki aplikasi ini? Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat JDIHN, sahabat BPHN, bahwa memang melaksanakan pendokumentasian hukum adalah amanat dari Perpres 33 tahun 2012 tentang JDIHN. Di mana diamanatkan bahwa setiap instansi, pembentuk atau penghasil dokumen hukum diamanatkan wajib untuk mendokumentasikan dan juga dapat dimanfaatkan oleh dia sendiri dan juga masyarakat. Oleh karenanya, maka JDIHN itu menjadi wajib untuk dilaksanakan oleh setiap kita. Karena itu amanat dari ketentuan yang harus kita pedomani bersama-sama. Nah, oleh karena itu, untuk apa? Tentunya amanat itu
mendokumentasikan memang banyak cara. Bisa mendokumentasikan secara manual, bisa juga mendokumentasikan secara digital. Nah, zaman sudah menyesuaikan. Sehingga posisi kita, BPHN selaku pengampu pusat JDIHN itu memfasilitasi agar semua pembuat dokumen hukum itu dapat mendokumentasikan secara mandiri dan juga dapat didorong atau dikompilasi secara nasional. Maka oleh karena itu, organisasi JDIHN itu terdiri atas secara di eksekutifnya ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk perpustakaan hukum. Dan juga dari unsur legislatifnya itu terdiri atas ada DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi. Termasuk juga di unsur yudikatifnya, mulai ada unsur MA dan seluruh jajarannya, MA dengan PT, PN, kemudian MK juga, Komisi Judisial. Maka ini semua diamanatkan untuk mendokumentasikan hukumnya. Maka agar tidak satu pun dari entitas ini yang tertinggal dalam pendokumentasian, BPHN melalui JDIHN dalam tugas yang diamanatkan Perpres 33 itu membangun bersama wadah itu untuk menjadi tempat menampung dokumen hukum dari kita semua. Yang kita harapkan juga nanti bahwa setiap yang berkepentingan dapat mengakses dokumen itu secara bebas dan mudah. Dengan kata lain sebenarnya BPHN sendiri mengorganize ya Pak ya untuk kita bersama-sama melakukan fungsi keterbukaan informasi publik, karena kan dokumentasi hukum ini kan masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah pusat hingga daerah ini memiliki produk hukum yang seharusnya itu menjadi hak juga bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui produk hukum yang ada baik dari di daerahnya maupun yang ada di kementerian lembaga, seperti itu Pak ya. Betul. Jadi memang kalau tentang dokumen hukum bukan hanya semata hak, karena memang kita perlu untuk memfasilitasi masyarakat mengetahui hukum. Bahwasannya memang di setiap ketentuan yang kita miliki terkait dengan peraturan perundangan bahwa dianggap semua orang telah mengetahui ketika dicatatkan dalam lembaran negara atau lembaran daerah. Tetapi bukan berarti otomatis masyarakat mengetahui itu ketika dicatatkan di sana. Memfasilitasi itu kita berikan fasilitas dokumentasi hukum. Namun lebih dari itu, untuk dokumen-dokumen lain seperti monografi, kemudian bahkan statsblad ya Pak statsblad, itu semua bisa kita fasilitasi agar masyarakat yang berkepentingan untuk dokumen-dokumen itu bisa mengaksesnya. Demikian. Wow, luar biasa sahabat BPHN, sehingga JDIHN ini merupakan satu portal dokumen hukum yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, terutama sahabat BPHN yang sedang mungkin mencari referensi produk hukum. Untuk itu jangan lupa mengunjungi JDIHN.go.id, luar biasa. Baik, Bapak, ini sekarang kita menuju pertanyaan yang agak sedikit menyinggung isu nasional di beberapa waktu lalu nih Bapak, yang lagi happening. Beberapa hari kemarin nih kan Pak, pemerintah sempat digemparkan dengan isu dihack salah satunya pusat data nasional nih Pak, yang implikasinya jadi kemana-mana karena berkaitan dengan data nasional. Sehingga pertanyaan kami sebenarnya lebih ingin menjurus, apa kabar nih Pak JDIH sendiri? Baik, JDIH adalah bagian daripada nasional ya tentunya, tetapi dalam konteks database memang belum seluruh JDIH ini ada di dalam pusat data nasional. Beberapa di antaranya memang ada di situ. Tentu karena ada di situ ada berdampak. Namun hanya dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kita berharap memang rekan-rekan yang terdampak itu masih bisa mendapat kembali datanya. Namun dalam hal bahwa data itu telah pernah dikirimkan kepada pusat JDIHN, masih bisa akan kita share kembali untuk mereka recovery di websitenya masing-masing nanti. Namun tentunya apapun kondisinya pastilah berdampak. Hanya saja sebagian besar dokumen hukum, database kita tidak atau belum. Ini menjadi PR sebenarnya, kita sedang menuju ke sana. Ternyata itu dilakukan dulu, ada tes ya, dari dunia luar. Mudah-mudahan setelah itu semakin stabil kita akan bergabung juga di PDN pada waktunya nanti.
Oke, Iya. berarti dengan kata lain terjawab sudah bahwa seluruh data JDIHN sejauh ini cukup aman ya Pak ya, Aman. tidak terkena dampak besar dari adanya server down di beberapa waktu lalu ini. Iya. Luar biasa. Bapak, kemudian kita jelas paham nih Pak, bahwa di era digital pun memiliki tantangan yang besar, salah satunya tadi adanya risiko di-hack dan lain sebagainya, dokumen hilang, sehingga tadi Bapak juga sudah menjawab bahwa JDIHN ketika memang dokumennya telah terintegrasi, kita memiliki database sendiri, bahkan kita menyimpannya itu sehingga jika ada sewaktu-waktu dokumen hilang kita masih bisa publishing lagi, seperti itu dari kita yang di pusat gitu Pak. Nah lantas bagaimana dalam pengelolaan teknologi informasi dari JDIHN sendiri itu Pak, seperti apa? Baik, pengelolaan teknologi JDIHN itu ini kan adalah entitas dalam berbagai web. Setiap anggota JDIH itu memiliki webnya masing-masing. Nah, pengelolaannya, teknologinya tentu oleh anggota masing-masing. JDIHN itu dikawal oleh BPHN. Nah, anggota-anggota pada kementerian, lembaga, instansinya mengelola sendiri tentang teknologi informasi JDIH yang mereka miliki. Nah, memang ini bukan bagian yang dalam sebutan aman atau tangguh dari segala. Ini menjadi bahkan paling rentan barangkali. Nah, oleh karenanya kita juga menyarankan kepada anggota agar secara dunia luar itu kita tidak tahu seperti apa. Kemarin di awal-awal sebelum ada peristiwa di PDN ini, kita juga banyak websitenya itu yang disusupi dengan iklan-iklan judi online atau bentuk yang lain yang kemudian membuat server itu semacam diambil, dikooptasi oleh mereka. Nah, oleh karenanya ini kan tidak bisa kita prediksi karena itu di luar estimasi atau akses kita. Kita sangat menyarankan kepada semua anggota JDIH ini melakukan backup datanya secara mandiri. Nah, kalau JDIH di backup oleh BPHN, JDIH masing-masing oleh masing-masing melakukan backupnya secara berkala. Dengan demikian ada alternatif bila terjadi semacam hack dari yang lain. Termasuk juga kita juga menyarankan agar melakukan pengelolaan yang memadai. Konteks memadai di sini, JDIH itu memiliki kontributor-kontributor. Di mana kontributor-kontributor itu adalah instansi di bawahnya, atau entitas di dalamnya. Mereka dikasih kewenangan untuk akses dan melakukan penambahan data. Nah, tentunya mereka akan berinteraksi juga dengan database. Kita harapkan ada tata kelola yang baik bahwa setiap yang menjadi pengampu kewenangan kontributor itu melakukan transaksi secara baik dan aman. Konteks baiknya masuk dan juga setelah proses logout. Kemudian termasuk juga dalamnya menggunakan sarana yang secure. Misalnya VPN, yang mana virtual network itu private virtual network di kantornya masing-masing. Sehingga kalau dilakukan di ruang terbuka ya dengan open internet terbuka yang tidak aman ini mengandung resiko juga. Karena kita tidak tahu apa yang ada di seputar kita. Itu kira-kira tata kelola yang kita sarankan kepada anggota kita. Berarti memang BPHN dengan kata lain selaku pembina memberikan beberapa alternatif ya Pak ya. Ya. Jadi selain kita memang sudah memiliki sistem yang baik, kemudian kita juga harus tidak lupa dengan adanya resiko-resiko atau tantangan di dunia digital, kemudian teknologi informasi ini ada beberapa hal yang di luar prediksi kita sehingga kita harus melakukan backup data dengan secara berlapis. Jadi tingkat keamanan server itu selain secara servernya juga secara manual pun juga dilakukan. Seperti itu ya Bapak ya. Betul. Baik Bapak, selaku pembina JDIH secara nasional, BPHN itu sendiri memiliki peran dalam menjamin keamanan data nasional dari seluruh anggotanya atau tidak Pak? Sekali lagi. Baik, kalau data nasional yang telah dikirim anggota yang telah mengirim kepada JDIHN itu menjadi terkompilasi dalam satu database. Kita BPHN mengawalnya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan lah kita tidak menantang-nantang itu, tapi kita juga tidak perlu harus dihack. Itu punya semua rakyat, nggak usah dihack itu kan. Nah, adapun di masing-masing anggota memang keberadaannya kan di masing-masing itu punya web masing-masing.
Dan kami tidak, BPH ini tidak punya akses sampai ke sana. Umumnya kita dorong agar website dari JDIH itulah subdomain dari website utama instansinya. Sehingga BPHN tidak sampai ke sana. Mereka berkewenangan atau bertugas untuk mengawal secara mandiri keamanan daripada websitenya. Melakukan langkah-langkah dengan kita mengenal dengan pentest, apa kelemahan-kelemahannya. Nah itu perlu ada pengaman TI lah ya, ada firewall yang memadai. Saya pikir semua kementerian, lembaga atau instansi juga berlangganan firewall. Nah jangan lupa JDH-nya juga ikut yang diamankan. Jangan hanya yang lain-lain kan gitu. Jangan lupa ini, karena memang tentu ada eskalasi di sana. Ya nggak apa-apa lah, itu bagian daripada proses. Ini untuk kebaikan bersama. Nah termasuk juga agar di dalam pengelolaan teknologi informasi kan umumnya pengampu JDIH itu adalah teman-teman di biro hukum atau di bagian hukum. Baik itu di semua level. Nah oleh karenanya ini bukan orang TI, maka diperlukan sinergi dengan teman-teman di pusat teknologi. Bisa Diskominfo-nya atau Direktorat Sistiknya atau pengampu teknologi informasi di lingkungannya. Hingga ini tidak terabaikan. Ketika dikawal secara memadai, bayangan kami ini akan juga menjadi lebih sedikit resiko yang dihadapi. Begitu kira-kira. Ya, baik. Berarti sahabat BPHN meskipun semua dokumen hukum yang tentunya disebarluaskan atau yang ada di JDIH masing-masing anggota kemudian ada di JDIHN yang dimiliki oleh BPHN itu sendiri, meskipun itu adalah data nasional yang memang layak untuk dipublikasikan dalam arti memang khusus publik Pak ya, tidak ada data rahasia negara, namun memang perlu tetap ada keamanan atau fungsi yang harus diamankan itu sendiri secara berlapis. Sehingga tadi beberapa hal tips and trik dari BPHN selaku pembina sendiri dari seluruh anggota JDIH telah disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat JDIHN bahwa setiap anggota sekali lagi perlu memiliki perlindungan atau juga servernya masing-masing dari keanggotaan JDIH itu sendiri juga harus dilindungi seperti itu. Dan jangan lupa untuk membackup data, itu hal yang paling penting. Baik, untuk sahabat BPHN yang telah tergabung bersama di live Instagram dan TikTok, jangan lupa silahkan untuk jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Karena kita membuka ruang untuk bisa berdiskusi bersama dengan Bapak Kepala JDIHN, Kepala Pusat JDIHN pada siang hari ini. Baik, sudah ada pertanyaan dari Alta Zaini. Apakah server tidak mempunyai tameng agar tidak bisa dihack pihak luar, Pak? Ya, ini adalah sesuatu yang memang harus di-provide. Ya. Kalau server JDIHN kita menyediakan. Ini sekali lagi kan ada server JDIHN, ada server JDIH. JDIHN itu adalah di pusat, di mana itu dikawal, dijaga oleh BPHN. Kemudian ada JDIH pada kementerian, lembaga, pemerintah kabupaten kota. Apakah tidak punya tameng atau firewall? Mungkin yang paling mendasarnya ada. Tetapi karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat di luar sana, dan juga ada orang-orang yang berkepentingan begitu rupa, ini kemungkinan masih berpotensi diretas. Nah oleh karenanya memang harus resource-nya tentu perlu juga orang-orang yang mumpuni untuk itu, termasuk juga berlangganan untuk firewall. Begitu kira-kira terkait dengan tameng yang harus kita sediakan ini. Ya betul, karena resiko dari adanya teknologi informasi ini sendiri kayaknya selalu tetap ada Pak ya, peluang-peluang atau chance diretas dan lain sebagainya, dan itu tantangan yang paling besar terutama kita di instansi pemerintah bahwa banyak sekali bahkan web yang itu hanya fungsinya menginformasikan kepada publik pun bisa jadi diretas seperti itu. Baik, terima kasih Mas Alta Zaini. Kita masih menunggu sahabat BPHN pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang bisa langsung di chat di kolom chat yang ada di Instagram maupun di TikTok kita. Baik Bapak, selanjutnya sejauh mana sih Pak peran dari BPHN sendiri untuk membantu pengawasan pengelolaan TI tiap anggotanya? Baik, secara langsung kita tidak dalam posisi mengawasi, hanya kita dalam posisi untuk melakukan pembinaan dan evaluasi. Dalam hal ini
setiap tahun kita lakukan penilaian kinerja terhadap JDIH-nya. Di antaranya ada fitur yang namanya pengolahan JDIH atau pemanfaatan JDIH. Di situ ada fitur untuk penilaian, variabel untuk penilaian keamanannya. Nah, kita mendorong agar semua anggota itu memiliki sarana atau memberdayakan dirinya atau websitenya untuk bisa tangguh terhadap hack ataupun gangguan dari luar sana. Nah, karena memang bukan kita secara langsung pemilik daripada website, di anggota-anggota kita hanya memberikan dorongan, memberikan guidance-guidance teknis untuk mereka lakukan. Nah, di samping itu kita juga melakukan pemantauan apakah mereka masih live atau ada gangguan-gangguan. Kita dalam proses ini kita akan memberitahukan apa yang kira-kira situasi yang mereka hadapi. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa tidak satu pun anggota JDIH ini yang menjadi tidak aktif seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dalam hal terjadi ada gangguan, kita mendukung, mensupport untuk memberikan, kita memiliki aplikasi data untuk JDIH LDS apabila website utamanya misalnya terganggu. Nah, untuk recovery, termasuk data-data yang ada pada kita bisa turunkan kembali kepada mereka untuk di recovery ke dalam sistem yang kira-kira baru bila website yang existingnya tidak bisa lagi dipertahankan. Nah, kira-kira begitu peran yang boleh dilakukan oleh BPHN. Karena memang dari mekanisme penganggaran kita kan harus menggunakan akuntabilitas bahwa anggaran di tempat kementerian itu ya di kementerian itu. Kita tidak bisa menggunakan finansial yang ada pada kantor A untuk kantor B. Nanti akuntabilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Baik. Untuk ya. Kita ngomongin dari tadi tuh tentang keamanan, dokumennya dan lain sebagainya. Mungkin kita beralih ke yang agak ringan nih Pak. Berbicara dokumen hukum. Ada berapa sih Pak produk hukum yang telah dikelola oleh JDIHN itu sendiri dan apakah semua data itu bisa diunduh oleh semua sahabat BPHN? Ya, baik. Dokumen hukum yang ada pada JDIH itu 6.218 ya. Itu pastinya di kisaran 350.000 adalah peraturan perundangan, ada monografi, ada jurisprudensi. Nah, itu semua pasti bisa diunduh oleh anggota JDIH, bahkan masyarakat bisa mengunduhnya dengan mengakses kepada jdihn.co.id. Nah, ini tidak perlu mekanisme bayar-membayar dan tidak perlu juga mekanisme melakukan ID dan password, cukup dengan mengakses bisa mendapatkan dokumen itu. Dan semua dokumen yang di situ tuh telah terverified ya Pak, bahwa itu adalah dokumen nasional seperti itu? Iya. Pastinya demikian. Cuma saya perlu klarifikasi juga, khusus untuk monografi berupa buku yang memiliki hak cipta, di sana memang sesuai ketentuannya kami hanya bisa menampilkan sampul, ya. Karena teman-teman jangan jangan merasa nanti tidak nyaman dengan bahwa memang karena kepentingan, karena aturan yang kita miliki di negeri bahwa setiap ciptaan harus dilindungi. Untuk dokumen berupa monografi buku, kita mencantumkannya dalam bentuk identitas buku itu sendiri. Adapun kalau buku itu memang harus dibaca oleh itu, biasanya ada pada perpustakaan. Nah, perpustakaan. Misalnya yang bersangkutan bisa membacanya bahwa ini bukunya ada di mana? Perpustakaan BPHN. Bisa dipinjam di perpustakaan secara fisik. Karena memang dokumentasi hukum ini ada secara digital, ada juga secara physically. Nah, itu dokumen hukum yang berupa monografi yang memiliki hak cipta. Tapi kalau dokumen hukum yang sifatnya dihasilkan oleh instansi yang bukan memiliki hak ciptaan langsung, maka itu umumnya juga kita publis, termasuk isi dari bukunya. Begitu.
Wow, menarik sekali. Ya. Ada sekitar 600 ribuan ya Pak ya, data banyak sekali, dan itu merupakan dokumen yang bisa diunduh oleh seluruh sahabat BPHN dimanapun Anda berada, tinggal masuk ke dalam situs websitenya Pak ya, jdihn.go.id. Jadi jangan lupa untuk berkunjung di website jdihn.go.id dan unduh dokumen yang kalian butuhkan. Bahkan ada tadi dokumen Stadsblad ya Pak ya, yang merupakan itu dokumen-dokumen zaman Belanda dulu. Kita mengenalnya dokumen langka. Dokumen langka. Dokumen langka. Jadi dokumen-dokumen yang masih berbahasa Belanda, ya, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketika pemerintahan VOC, ternyata sudah sangat banyak dokumen hukum yang dihasilkan untuk menata kelola Indonesia dalam konteks VOC pada masanya. Ya, bagi yang mau belajar atau mau melakukan riset terhadap itu dengan bisa mudah. Dalam hal ditemukan juga seperti tadi, ternyata ini ada berupa judul saja. Itu pasti ada pada pengkontribusinya. Umumnya ada di BPHN. Yang lainnya bisa jadi di kementerian lembaga yang mengkontributorkan itu. Begitu. Wow. Luar biasa nih, sahabat BPHN, ternyata banyak sekali dokumen hukum yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan di JDIHN dan seluruh anggota JDIH masing-masing. Kemudian Bapak, BPHN ini sebagai pembina JDIHN dan sudah melakukan upaya terbaiknya tentunya Pak ya dalam pelaksanaan tugasnya. Menuju penilaian tahun ini Pak, atau tahunan bagi anggota JDIHN yang kita sebut dengan JDIHN Awards. Kalau boleh diberikan informasi secara terbuka, apa saja sih Pak sebenarnya indikator atau kriteria penilaian setiap tahunnya? Karena kita tahu setiap tahun ada JDIHN Awards, namun mungkin yang hanya mengetahui adalah anggota JDIH. Tapi kita berhak nih Pak untuk memberitahukan kepada publik, yaitu seluruh sahabat BPHN yang selalu mengikuti dengan setia BPHN sendiri, itu apa saja sih Pak kriteria penilaiannya? Baik, sahabat BPHN, ini memang momen yang juga ditunggu oleh banyak ya anggota-anggota JDIH itu menunggu momen ini. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat BPHN, ini adalah upaya bersama kita untuk memuatkan kita dalam pengelolaan dokumentasi hukum. Nah, kita lakukan penilaian ini untuk mengukur apakah anggota ini melakukan pengelolaan memadainya, itu dulu. Soal juara itu adalah bonus ya. Apakah anggota-anggota melakukan pengelolaan secara memadai? Kita dorong untuk melakukan memadai. Nah, apa yang kita review? Yang kita review ada organisasi daripada pengelolaannya. Kemudian SDM pengelolaannya, seperti apa SDM-nya? Apakah SDM-nya mumpuni baik secara kuantitas dan kualitasnya? Kemudian apakah mereka memiliki penugasan yang jelas gitu. Kemudian kita juga akan melihat, mereview dari sisi koleksi dokumen hukumnya. Dokumen hukumnya ini ada apa, bagaimana. Unsurnya dilihat apakah dokumen hukum itu misalnya peraturan ditata kelola sesuai dengan mekanisme penulisan abstrak. Sesuaikah dengan mekanisme pengelolaan metadata. Kemudian adakah dokumen pendukungnya, ya. Kemudian adakah di dalamnya misalnya dialih bahasakan. Karena kita berkepentingan agar di samping berbahasa Indonesia, kita juga mendorong agar itu juga berbahasa asing. Kita secara umum kita mendorong berbahasa internasional, bahasa Inggris, tapi tidak terbatas hanya Inggris. Silahkan sesuai dengan urgensi daripada para berkepentingannya. Kemudian teknis pengelolaannya, apakah dilakukan secara memadai dalam hal pengelolaan yang tadi kita sebutkan di atas tadi, dilakukan secara memadai tidak. Yang kedua, yang berikutnya juga tentang sarana dan prasarana. Ada enggak organisasi menyediakan alat-alat pengolahan datanya? Internetnya ada enggak? Ruangannya ada enggak? Kemudian apakah mereka melakukan dalam aktivitasnya, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi informasi itu? Ada enggak inovasi-inovasi yang mereka kerjakan? Ada enggak kemanfaatan daripada JDIH terhadap lingkungan sekitar? Kita berharap begini, JDIH di tempat kita masing-masing itu yang paling utama menggunakan adalah kita. Orang lain mungkin tidak perlu itu. Justru
dokumen hukum di lingkungan kita, kitalah yang berkepentingan dalam konteks merumuskan kebijakan-kebijakan kita. Nah, oleh karena kita bersama-sama memanfaatkan dokumen hukum itu agar nantinya kebijakan atau pembaharuan dari ketentuan yang kita miliki akan kita buat itu adalah menjadi memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada fakta-fakta yang sesungguhnya. Nah, kemudian sebagai informasi kepada teman-teman, JDH Award itu memang sudah diproses sejak tahun 2007. Jadi sudah 2007-2013 sudah 7 tahun ya, 8 kali. Di awal memang itu dia lakukan secara penilaian saja. Kemudian di tahun-tahun berikutnya itu ditambahkan, ada gradingnya. Itu memotivasi, ada namanya penilaian itu dikasih angka dan kemudian dikasih nilai-nilai. Nanti ada awardnya lah, kita undang, datang. Nah, akan kita lakukan nanti di tahun ini akan kita lakukan, perkiraan akan di bulan Agustus. Ya, kita akan meminta kesediaan dari teman-teman untuk kita berrapat koordinasi. Nah, catatan yang kita harapkan hadir di sana adalah seluruh anggota JDHN, bukan hanya yang pemenang. Dengan harapan di sana kita akan sama-sama mereview, terus membahas tentang apa sih JDIH itu, apa yang teman-teman bisa kontribusikan untuk perbaikan JDIH. Karena memang seiring dengan berjalannya waktu, kita pun saat ini sedang mengupayakan pembaharuan dari dokumen hukum Perpres 33 2012 itu untuk menjadi dibaharui. Karena sudah 14 tahun waktu berlalu, saya menjadi wajar kalau itu juga kita baharui. Nanti di forum nanti kita berharap ada kontribusi signifikan terstruktur dari anggota untuk lebih membuat JDIH itu lebih punya value untuk organisasi dan masyarakat. Itu akan kita lakukan nanti di tahun 2024 ini. Oke, luar biasa sih Pak. Jadi ini salah satu, bisa jadi ini adalah gebrakan terbaru dari Pak Joni selaku Kapus JDIHN baru ya Pak ya. Karena dari tadi yang selalu ditekankan oleh Bapak sendiri adalah ini adalah kerja bersama. Betul. Kemudian perubahan yang akan ada misalnya di tahun ini juga akan menjadi, atau yang akan terkena dampaknya tentu kan akan dari anggota JDIH itu sendiri. Sehingga perubahan yang akan dilakukan pun juga akan diminta nih kontribusinya justru dari anggota supaya bisa kita sama-sama memperbaiki apa yang kekurangan yang sebelumnya dari entah itu pengelolaan JDIH sendiri, kemudian juga untuk kita bisa berinovasi ke depannya menjadi JDIH semakin baik. Betul, bahwasannya memang kami di pusat atau kita di pusat JDIH ini lebih pada penerima dokumen hukum yang mengalami tentang dinamika tentang bagaimana menghasilkan, memproses dokumen hukum itu, termasuk di dalamnya interaksi di dalam kantor masing-masing. Karena kalau dokumen itu memang ada tersedia secara memadai di hadapan para operator itu adalah hal yang simpel. Tetapi ada dinamikanya untuk bagaimana mendapatkan dokumen. Kita mengetahui bahwa bicara sinergi itu adalah hal yang gampang dikerjakan, tetapi untuk mempraktekkannya tidaklah mudah. Apalagi kita juga mengenal bahwa pengampu JDIH itu umumnya satu pada kementerian, lembaga atau kabupaten kota. Tetapi dokumen yang akan didokumentasikan, dokumen itu ada pada dinas-dinas, kemudian bahkan di desa, kecamatan, ada. Sehingga proses pemenuhannya itu menjadi PR yang cukup signifikan untuk kemudian perlu diatur agar ada proses yang memadai, yang terukur. Apa yang harus dilakukan oleh, kalau di Perpres 33 masih diatur pada level kementerian atau lembaga instansinya, mungkin akan kita dorong. Bagaimana supaya unit-unit entitas dalam organisasi itu sendiri berkontribusi secara memadai, konsisten dalam pemenuhan, dalam pendokumentasian hukum yang dibuatnya. Karena sekali lagi, yang membuat hukum itu bukan justru orang-orang yang mendokumentasikan, tapi entitas, mitra, atau komunitas di dalam organisasinya. Begitu ya.
Oke, luar biasa. Bapak, mohon izin di layar sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat BPHN nih Pak yang tergabung dalam live kita. Yang pertama dari Salmon. Salmon apa Salman ini ya? Salmon ya nama akunnya ya. Sering sekali menggunakan JDIHN untuk mencari regulasi, tetapi kadang saya kesulitan mencari dokumen tertentu. Bagaimana tindakan selanjutnya? Mungkin ini ada entah ada kesalahan dari penulisan EYD atau seperti apa Pak? Bagaimana tindakan selanjutnya jika seseorang itu bertujuan untuk mencari produk hukum namun ternyata tidak bisa melakukan dokumen, tidak ditemukan pada saat pencarian Pak? Ya, di dalam JDIH itu memang tersedia mekanisme pencarian yang ya dua, yaitu melalui pencarian secara umum dan pencarian dengan menyebutkan secara terperinci. Nah ini juga menjadi bagian yang kita akan baharui karena memang kalau kita juga menyadari bahwasannya fitur JDIH ini kan dihasilkan tahun 2019. Nah kemudian berkembang waktu itu sudah 5 tahun. Nah mekanisme pencarian pada masa itu ini menjadi sesuatu yang paling terdepan. Nah sekarang mekanisme pencarian yang harus menyebutkan identitas ini tentu dirasakan oleh teman-teman kurang relevan. Nah ini menjadi proses yang kita juga proses baharui agar ini mekanisme logik pencariannya semakin dimudahkan. Nah, namun demikian teman-teman bahwa pencarian itu pada prinsipnya masih dapat dilakukan dengan memberikan informasi-informasi yang terkait dengan dokumen yang dibutuhkan. Gitu. Oke. Ya. Berarti memang meskipun ada seringkali beberapa kali kesulitan ya Pak ya. Namun tentunya dari BPHN sendiri terus berupaya bagaimana caranya untuk dapat memudahkan semua pengguna dari JDIH itu sendiri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Jordana ini Pak. Dengan banyaknya anggota JDIH yang terintegrasi di portal JDIHN, apakah memungkinkan apabila terdapat duplikasi dokumen hukum di JDIHN? Misalnya ada 2 anggota JDIH yang upload dokumen hukum yang sama di website mereka. Ya, makasih si Jordan tadi namanya ya. Jadi mekanisme pengkompilasian dokumen hukum dalam JDIHN itu diatur bahwa yang mengkontribusikan dokumen itu hanya oleh instansi atau lembaga pembuatnya. Katakan bahwa itu dibuat oleh instansi A. Nanti yang JDIHN hanya menerima atau memproses pengkompilasian nasionalnya dari instansi A-nya. Misalnya itu diberikan juga, didorong juga oleh instansi B. Nah instansi B tidak menjadi subjek tugasnya. Boleh saja dia mendorong itu, tapi kami akan ada mekanisme verifikasi. Ada mekanisme verifikasi, tidak serta-merta dilakukan adjustment kepada JDIHN. Ada namanya validasi dokumen hukum yang diproses secara berjenjang. Mulai dari setiap anggota JDIH itu sendiri, termasuk juga oleh JDIHN. Sehingga kalau disebutkan duplikasi, hemat kami tidak. Karena tentunya nanti kalau instansi A yang menghasilkan dari instansi A. Ya, yang menjadi tantangan lebih lanjut barangkali adalah instansi A-nya terlambat untuk memprovide. Nah, bahkan di instansi A-nya belum, instansi B-nya sudah mendokumentasikan. Tapi dalam konteks instansi mendokumentasikan itu hanya untuk JDIH dirinya. Tidak menjadi tidak menjadi terekspor atau tersinergi kepada JDIHN dari instansi B itu. Kita tetap mendorong agar instansi A saja yang dalam hal itu memang sangat dibutuhkan, maka JDIHN akan mempersuasi katakanlah ya, agar instansi A itu memprovide di lingkungannya. Begitu. Berarti kemungkinan duplikasi itu sangat kecil ya Pak ya? Kecil. Luar biasa. Ya. Baik. Ada lagi sahabat BPHN pertanyaan-pertanyaannya?
Baik Bapak, dari semua indikator tadi Pak, indikator penilaian tadi untuk kita menuju JDIHN Awards dan juga selama ini bagaimana JDIHN atau peran dari BPHN memonitoring dan evaluasi anggotanya Pak. Salah satunya ialah keamanan JDIH itu sendiri. Sehingga memang penting sekali setiap anggota untuk menjaga keamanan website JDIH-nya. Ya. Seperti itu. Apakah ada pesan nih Pak untuk anggota JDIHN? Baik, teman-teman pengampu JDIH, bahwasannya dunia di mana kita bekerja, teman-teman kan bertugas secara mengelola manual dan juga mengelola secara digital. Nah, dalam tata kelola digital ini, bahwasannya kita pun tidak lepas. Sudah kita alami bagaimana itu terjadi. Oleh karenanya, langkah yang perlu dilakukan, di antara yang kami sebutkan di awal itu, lakukan backup data secara kontinu atau berulang dan konsisten. Semakin sering dilakukan backup datanya, semakin besar resiko data, semakin besar peluang data itu aman. Yang kedua, bahwa dalam pengelolaannya, anggota atau personel pengampunya agar juga dilatih, diajak supaya disiplin. Supaya dalam konteks ini tidak membagi sertakan akses yang dimilikinya kepada pihak siapapun yang dalam tanda petik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya, ya bersama-sama dengan tim TI di instansi masing-masing lakukan pengamanan yang maksimal. Baik itu secara mandiri ataupun dengan melakukan firewall atau benteng di website-nya masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu terbaharui dokumen hukum dari instansi masing-masing, lakukanlah secara berkala, sesering mungkin, bersinergi atau mengirim data itu kepada JDIHN. Sehingga masih akan ada backupnya secara nasional apabila itu terjadi. Nah, itu barangkali diantara yang teman-teman perlu tindak lanjuti supaya resiko-resiko atas hack itu semakin tereliminir. Itu yang mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk tindakan preventif Pak ya, untuk prevent peretasan itu sendiri. Iya. Karena itu satu-satunya tantangan kita ketika kita berbicara tentang teknologi dan era digital ini Pak ya. Iya. Baik, kalau tadi itu kan Pak pesan untuk anggota JDIH. Nah, bagaimana dengan pesan Bapak untuk seluruh sahabat BPHN nih Pak terkait dengan aplikasi kita yaitu JDIHN itu sendiri? Baik, sahabat BPHN, kita dalam konteks negara Indonesia berupaya untuk membangun database hukum yang komprehensif dalam JDIHN. Disilakan teman-teman untuk menggunakan JDIHN itu, data dalam JDIHN itu, manfaatkanlah itu secara maksimal. Dalam hal ditemukan masukan, ini adalah milik kita bersama. Ini bukan suatu kebanggaan BPHN saja atau pemerintah saja. Inilah kebutuhan kita bersama dan milik kita bersama. Bersama-sama kita lakukan upaya untuk penguatan terhadap dokumen hukum. Sebagai informasi yang kita perlukan, kita miliki saat ini dan juga nanti untuk generasi-generasi yang akan datang. Kita tahu bahwa bangsa ini semakin ke sini dalam konteks akademisnya, intelektualnya semakin baik. Bahwasannya kita juga sangat membutuhkan informasi-informasi yang terkait dengan hukum untuk kemudian bahan bagi setiap para peneliti ataupun para yang belajar untuk bahan untuk evaluasi. Di JDIHN silahkan digunakan, dimanfaatkan. Begitu kira-kira. Luar biasa itu sahabat BPHN, manfaatkan jdihn.go.id, kunjungi karena di sana ada banyak sekali produk hukum yang bisa menjadi landasan baik itu untuk hanya sekedar membaca maupun resources teman-teman dalam sahabat BPHN dalam menyusun skripsi, tesis mungkin ya. Baik, kita ada 2 pertanyaan lagi nih Bapak dari Saudara Erwin. Ketika kami akan melakukan sinkronisasi data, setelah melakukan upload data sering terjadi error.
Itu kenapa Pak efeknya dan atau bagaimana solusinya setelah itu? Baik, ini kembali kepada algoritma komputer ya. Jadi tentunya ini ada isu terkait dengan aplikasi interface-nya. Jadi apakah itu isunya di sendernya ataupun di receive-nya. Umumnya di sendernya, di pengirimnya. Jadi kalau terjadi error demikian tentu akan direview lagi. Aplikasi interface-nya seperti apa? Apakah sudah dimungkinkan terkoneksi dengan JDIH? Biasanya ini di awal-awal terjadi. Atau mungkin juga skala dari beban daripada file yang dikirimkan itu kan besar. Dengan internetnya yang terbatas katakanlah ya. Atau mungkin pada saat itu signalnya lagi low. Ini ada proses yang delay. Nah, kadang-kadang terlalu lama delay, si aplikasinya mengenal suatu proses yang tidak berkelanjutan, error. Nah, untuk menjawabnya teman-teman bisa berkoordinasi dengan tim TI-nya BPHN. Karena ini menjadi isu-isu teknis yang mungkin dan sangat sering terjadi. Nah, tetapi kalau teman-teman memiliki API yang memadai, aplikasi interface-nya itu, saya pikir ini bisa disolusikan. Saya sangat bisa disolusikan. Itu adalah hal yang ya sangat lazim bagi teman-teman TI. Begitu kira-kira Pak Erwin. Baik, terjawab ya Mas Erwin. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Hairul. Ketika instansi terkait sudah mengkompilasi file JDIH-nya, apakah sudah otomatis masuk ke web JDIHN? Oke, baik. Mas Hairul ya? Ya. Mas Hairul, ketika instansi mengkompilasi dokumen hukum di lingkungannya, perlu ada proses pengiriman yang kita sebut sinkronisasi tadi, yaitu untuk proses sinkronisasi ada proses aplikasi interface program API itu. Nah, bukan serta-merta, ada tahapan setelah dikompilasi, dikelola, kemudian ada verifikasi dokumen oleh instansi sendiri. Kemudian dikirimlah kepada JDIHN. Di JDIHN kami akan juga melakukan review. Memang sifatnya mereview untuk memastikan hal yang tadi supaya tidak dikirim yang bukan punyanya. Termasuk juga supaya ketika pengiriman itu unsur-unsur kontennya baik itu metadata dan abstrak ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan konten daripada dokumen itu eksis sesuai. Karena bisa jadi karena masalah teknis, misalnya isinya adalah tentang undang-undang A atau peraturan A, tetapi lampirannya justru peraturan X. Nah, ini kan menjadi perlu diupdate. Karena mungkin proses teknologi saja. Nah, itu perlu oleh kami dilakukan verifikasi atau validasi lah. Validasi bukan verifikasi, validasi. Karena yang verifikasi adalah teman-teman di daerah. Begitu. Wow, luar biasa. Seorang kepala pusat JDIHN, jujur saya duduk di sini tuh agak beberapa hal tuh saya nggak paham nih apa, tapi ternyata Bapak bisa menjelaskan secara teknis bahkan ya ketika server down kemudian ada terjadi error dan lain sebagainya, luar biasa sekali. Mungkin Bapak ini terakhir, untuk yang terakhir mungkin bisa Bapak berikan pesan atau apa ya, mungkin ini closing statement nih Pak kepada seluruh anggota JDIH termasuk juga sahabat BPHN meskipun bukan anggota JDIH Pak, silakan. Baik, kepada dua entitas anggota JDIH, teman-teman tetaplah kita memperhatikan JDIH kita masing-masing, menjaganya dari segala macam risiko. Berikutnya, risiko itu pasti tidak terprediksi. Asumsikan bahwa risiko itu muncul kapan saja dan Anda salah satu menjadi kandidat terisiko. Oleh karena lakukan pengamanan seperti tadi kami sudah sampaikan, langkah-langkah seperti backup, kemudian pengamanan akun, ID, dan juga menjaga agar tidak mengupayakan dilakukan pada VPN. Nah, itu terhadap anggota. Kemudian harmonisasikan atau sinkronkan datamu secara berkala agar kita sama-sama memiliki informasi yang terkinian, termasuk juga agar masyarakat mendapatkannya lebih awal. Nah, kepada masyarakat ini adalah sarana yang pemerintah
sediakan untuk masyarakat. Nah, kami menyediakan, silakan teman-teman menggunakannya. Dalam hal diperlukan atau hal-hal yang misalnya ada informasi yang teman-teman rasakan perlu ada pembaharuan, silakan menyampaikan komentarnya. Komentar kami sangat senang apabila komentar-komentar itu disampaikan, apalagi sifatnya membangun dan konstruktif. Karena kita juga, mungkin kita tidak tahu, tidak bisa mengidentifikasi apa sih sesungguhnya kebutuhan dari rekan-rekan. Tapi kami berusaha sedang berubah, sehingga seolah-olah jangan-jangan pekerjaan kami ini mengalir begitu rupa, tapi berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini perlu dijelaskan juga antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang dibutuhkan masyarakat itu menjadi selaras dengan masukan daripada masyarakat atau netizen. Itu harapan kami kepada Luar biasa sekali. Terima Ya. kasih banyak Pak Joni. Satu, bagaimana Pak Joni bisa menjelaskan terkait dengan teknis keamanan sendiri kepada anggota JDIH. Kemudian kedua, bagaimana Pak Joni juga mengawal mengawal JDIH, pusat JDIHN selaku BPHN selaku pembina dari seluruh anggota JDIHN ini anggota JDIH ini bisa kita sama-sama tumbuh bersama seperti itu, dan kita develop ini bersama juga untuk perbaikan JDIH ke depannya. Luar biasa sekali. Saya senang sekali sore hari ini studio BPHN bisa dihadiri langsung oleh Kepala Pusat JDIHN. Terima kasih sekali lagi Pak Joni. Satu kata mungkin ya bagi seluruh sahabat BPHN nih, bahwa kalau kamu perlu dokumen hukum, jangan lupa untuk kunjungi jdihn.go.id. Temukan produk-produk hukum kita yang sudah ada di sana, baik itu dari anggota JDIH, kemudian dari JDIHN sendiri, itu bisa diakses di sana, bisa diakses di jdihn.go.id. Seperti itu ya sahabat BPHN. Dan mungkin itu saja sahabat BPHN, obrolan kita pada sore hari ini terkait dengan kabar JDIH di tengah ramainya isu server down. Alhamdulillah JDIHN tidak terkena dampak yang begitu besar dari adanya server down ini. Semoga kita terus bisa dokumen-dokumen yang ada di JDIH sendiri bisa aman dan bisa terus menjadi referensi bagi seluruh sahabat BPHN yang membutuhkan produk hukum dimanapun kalian berada. Dan semoga anggota JDIH yang sebentar lagi ya Pak, kita akan melaksanakan rapat koordinasi, evaluasi tentunya, dan juga akan ada awards bagi anggota JDIH yang bisa memenuhi kriteria indikator sebagai ranking teratas mungkin ini Pak ya, kita katakan ya Pak ya. Penerima award untuk nanti juga bisa membagikan tips and triknya, kemudian bisa memberikan banyak masukan halnya baik itu kepada BPHN selaku pembina JDIH dan juga kepada anggota JDIH lainnya di seluruh Indonesia untuk terus kita maju bareng-bareng nih. Kita maju bersama, kita develop JDIH kembali bersama. Di setiap tahunnya harus ada pembaharuan, dan pembaharuan itu bisa kita wujudkan jika kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu saja sahabat BPHN. Terima kasih seluruh sahabat BPHN yang telah bergabung dan mengikuti live kita selama 1 jam ini. See you, stay tune di BPHN Talks. Sampai ketemu.